Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Mengapa Pilatus heran Yesus mati terlalu cepat? Apa yang membuat seorang perwira militer Romawi yang sudah terbiasa melihat orang yang disalibkan heran pada kematian Yesus di kayu salib? Markus 15 ayat 43-45. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terpandang, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Lalu ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Apakah penyambukan Romawi bisa mempercepat bahkan mengakibatkan kematian? Teman-teman, biasanya sebelum disalibkan, si korban akan dicambuk dengan menggunakan cambuk Romawi yang disebut flagrum atau flagellum ya. Yaitu cambuk pendek yang terdiri dari 3 atau 4 atau lebih ya tali, dan di ujung tali itu ada tulang atau logam yang tajam di ujungnya dan juga di sepanjang tali itu ya. Jadi itu memang dimaksudkan agar waktu dicambuk, cambuk itu dan benda-benda tajam di sekujur cambuk itu akan merobek-robek daging si korbannya. Jadi itu bisa membuat badan itu menjadi seperti bubur, teman-teman ya. Habis semua, teman-teman. Dan orang Romawi mencambuk bukan hanya bagian badan belakang, tapi sekujur tubuh, teman-teman. Sampai ke kaki ya, ke paha, ke pantat. Pokoknya semua tubuh akan dicambuk oleh orang Romawi. Tapi tingkat keparahan penyambukan bisa diatur sesuai dengan tujuan penyalipan. Kalau durasi penyalipan diharapkan 2-3 hari, maka penyambukan dilakukan sekedarnya saja, secukupnya. Jadi tidak habis-habisan. Tetapi kalau memang unsur kebencian yang ditekankan, teman-teman, dan unsur penyiksaan di depan mata, maka itu bisa habis-habisan. Dan tidak jarang, teman-teman, si korban yang dicambuk habis-habisan belum sempat disalib sudah mati duluan. Saking mengerikannya, saking sakitnya pencambukan itu, korbannya mati sebelum sempat disalib. Bagaimana dengan Yesus? Apakah ia dicambuk habis-habisan? Menurut saya iya, teman-teman ya. Pilatus mencambuk Yesus habis-habisan supaya dia dapat meredam kemarahan orang banyak, khususnya para pemimpin Yahudi. Kalau kemarahan mereka mereda, Pilatus berharap dia bisa menawar hukuman Yesus dari tuntutan mereka hukuman mati dengan cara disalib. Mungkin bisa ditawar Pilatus hukuman cambuk atau hukuman penjara atau hukuman apapun. Yang penting jangan hukuman mati. Tapi kita tentu berpikir, mengapa Pilatus sangat ingin membebaskan Yesus? Dan dia membela Yesus habis-habisan. Jadi pertanyaan pentingnya bagi kita, mengapa Pilatus membela Yesus habis-habisan? Nah, mengenai hal ini, teman-teman bisa lihat video saya ya. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Mari kita lihat bagaimana penyambukan Yesus dilakukan. Matius 27 ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Markus 15 ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yohanes 19 ayat 1. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Matius dan Markus merangkum tindakan Pilatus. Sementara Yohanes harus mengurutkan tindakan Pilatus secara kronologis untuk menunjukkan bahwa Pilatus benar-benar berusaha untuk membebaskan Yesus. Awalnya Pilatus memberikan opsi kepada orang-orang Yahudi. Pilih bebaskan Yesus atau Barabas. Tapi karena orang Yahudi pilih Barabas, maka Pilatus berpikir, mungkin dengan mencambuki Yesus habis-habisan, dia bisa terhindar dari vonis penyalipan. Ini yang ditunjukkan oleh Lukas 23 ayat 16, 22b, di mana 2 kali Pilatus berkata, jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Dan Pilatus, teman-teman, benar-benar menghajar Yesus. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Pilatus mau mengatakan, lihatlah dia. Betapa hebatnya aku sudah menghajar dia. Lihat tubuhnya, lihat luka-lukanya, lihat darah di sekujur tubuhnya.
kok kamu masih mau minta hukuman mati? Ya sudahlah, biarkan saja. Aku sudah menghukum dia, dan biarkan aku membebaskan dia. Pilatus mengira dengan melihat luka-luka dan tubuh Yesus yang dipenuhi darah itu, para pemimpin Yahudi sudah puas atau merasa kasihan, sehingga mau melepaskan Yesus. Tapi ternyata tidak begitu, teman-teman. Para pemimpin Yahudi tetap ngotot, dan karena sudah terpaksa, Yesus pun akhirnya disalibkan. Teman-teman, mengapa Pilatus menyerah di dalam membela Yesus? Itu juga ada di video yang lain. Cek deskripsi ya. Apakah Pilatus tahu cambukan yang diterima Yesus bisa berakibat fatal? Pasti Pilatus tahu. Karena dia adalah perwira Romawi yang terlatih dan sudah terbiasa melihat luka dan darah di dalam peperangan. Dia tentu tahu apa akibat pencambukan habis-habisan yang dia lakukan. Dia pasti tahu akibatnya pada tubuh Yesus. Teman-teman, dalam banyak kasus, seseorang yang dicambuki habis-habisan sebelum disalibkan bisa mati sebelum disalibkan. Akibat tubuhnya tidak kuat menanggung penderitaan akibat pencambukan itu. Ya, Pilatus sudah tahu proses pengadilan yang panjang sudah menguras kekuatan fisik Yesus. Apalagi ditambah luka-luka karena penyambukan, bisa mempercepat kematian Yesus secara signifikan. Tapi jika Pilatus tahu semua itu bisa mempercepat kematian Yesus, mengapa Pilatus masih heran? Dan menurut saya, Pilatus ada sedikit ragu nih. Benar nggak Yesus mati? Karena itulah dia bertanya kepada kepala pasukannya. Benar nggak Yesus sudah mati? Dia harus meyakinkan bahwa Yesus benar-benar mati. Kenapa teman-teman? Karena orang yang sudah disalib harus mati sebelum diturunkan. Tidak boleh ada orang yang selamat dari hukuman salib. Karena itu, Pilatus harus benar-benar yakin Yesus sudah mati. Dan saat kepala pasukan melaporkan kepada dia bahwa Yesus benar-benar sudah mati, Pilatus pun heran, teman-teman. Mengapa Pilatus heran? Karena Pilatus punya ekspektasi lebih pada Yesus. Jika Yesus adalah manusia biasa, maka Pilatus tidak akan heran kalau Yesus cepat mati karena luka-luka di sekujur tubuhnya. Tapi Pilatus memiliki keyakinan berbeda pada Yesus. Pilatus rada-rada percaya bahwa Yesus adalah anak Allah versi Romawi. Pilatus tidak percaya Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Tapi Pilatus percaya pada mitologi Yunani Romawi bahwa para dewa bisa memiliki anak setengah manusia setengah dewa. Kalau Yesus mengaku anak Allah, Pilatus berpikir Yesus ini anak dewa. Yesus ini manusia setengah dewa. Itulah yang mengakibatkan Pilatus membela Yesus habis-habisan. Keyakinan itu pula yang membuat Pilatus harus meyakinkan dirinya akan kematian Yesus. Anak dewa tentu memiliki kemampuan fisik yang melebihi orang-orang biasa. Lagi pula, ini kan baru 6 jam disalibkan. Masa sudah mati? Mengapa seorang anak dewa memiliki kekuatan fisik yang sama dengan manusia biasa? Ini yang membuat Pilatus heran. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Sampai bertemu lagi teman-teman.